Halo, selamat pagi teman-teman, sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kami. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kenapa sih orang Jepang itu rata-rata kebanyakan nggak pada nikah gitu. Pertama sih, pertamanya saya tanya dengan orang Jepang itu, waktu itu saya tuh waktu itu libur ya, libur tanggal merah. Tanggal merah kan saya kan punya anak, jadi saya titipkan. Nah, di penitipan itu kan libur. Nah, kalau libur otomatis saya juga libur karena ngomong di rumah. Nah, saya nggak kerja kan di perusahaan. Nah, setelah itu, loh kenapa kok libur tanggal merah? Kan saya ditanya sama orang Jepang kan, kenapa kok libur? Nah, karena saya punya anak saya kan saya titipkan di penitipan, jadi libur. Anak saya libur, ya anak saya libur kan otomatis saya ngomong di rumah. Oh begitu ya, jadi awal mulanya begitu. Terus kita ngobrol ya sambil kita kerja ya, saya itu kerja sama orang Jepang itu sambil ngobrol-ngobrol. Saya tanya, lah kenapa orang Jepang itu memang di usia sampai, ya teman-teman saya sih perusahaannya banyak juga, orang Jepangnya banyak juga, banyak 20-an lebih lah. Nah, sedangkan yang nikah itu cuman berapa ya, sekitar 6 orang kayaknya, 6 orang. Nah, kebetulan yang kerja sama saya itu, bareng sama saya itu, dia nggak nikah. Nah, saya tanya, lah kenapa di usia sampai sudah 45, bahkan ada yang 50, kok belum nikah gitu. Nah, alasan dia itu karena apa? Nikah itu semua itu repot. Nah, repot dalam arti itu banyak ya. Repotnya begini, punya anak, seumpama punya anak, mengasuh anak, dia nggak mau kerepotan tentang anak. Terus kedua, terikat dalam arti kalau menikah, jadi untuk kaum laki-laki itu hanya bekerja. Jadi masalah uang itu benar-benar dipegang istri. Jadi tiap harinya itu mungkin cuma dikasih bento sama uang saku. Nah, waktu itu teman saya itu kan karena bawa mobil ya, itu cuman dikasih uang saku tuh 1.000 yen. 1.000 yen kalau dikurskan rupiah ya sekitar 120.000 lah, semacam itu. Jadi terikat. Jadi kerja 1 bulan, entah lembur entah enggak, 1 bulan gajian, uang dikasihkan istri, semacam itu. Jadi istri yang ngatur, semacam itu. Terus yang kedua, repotnya itu mengasuh anak itu repot banget gitu loh. Malah dia tuh pilih memelihara anjing daripada punya anak ya. Seperti anjing, seperti kucing, dia lebih baik memilih itu buat hiburan. Mungkin kalau liburan itu ke taman, ke koeng, itu diajak jalan-jalan anjingnya, itu bukan anaknya malah, itu di Jepang. Nah, karena di Jepang itu di Jepang sendiri dari kecil ya sekitar 4 bulan 5 bulan tuh anak sudah dititipkan ya. Bahkan nanti tuanya pun nanti sampai mati, sampai meninggal pun di panti jompo. Jadi dia nggak memilih, karena menikah itu bukan kewajiban, itu istilah pilihan lah. Jadi pilihan, bukan kewajiban lagi di Jepang itu. Makanya di Jepang itu populasi
tiap tahun menurun, bahkan mungkin berapa puluh tahun lagi orang Jepang itu bisa punah. Maaf, bukan maksudnya sangat jarang banget, sepi banget. Nah, dengan itu makanya di negaranya Jepang itu membuka diri untuk orang asing, orang luar Jepang bisa menetap di Jepang. Mungkin seperti saya ya, seperti saya kan orang Indonesia, jadi bisa menetap Jepang. Dan dengan berkurangnya populasi Jepang, dengan mendatangkan orang luar dari Jepang itu membuka diri, memasukkan orang luar Jepang masuk. Nah, pajak pun tetap stabil untuk membangun negaranya, tetap ada pemasukan pajak, walaupun bukan dari orang Jepang sendiri, tapi orang luar Jepang juga pajaknya kan sama orang Jepang juga, pajak hidup. Nah, itu alasan yang kedua. Untuk yang selanjutnya, kenapa orang Jepang rata-rata nggak mau menikah? Karena apa? Orang Jepang itu menikah itu apa ya? Ya, di samping repot, di samping kadang juga dalam keluarga itu ada problemnya sama istri. Nah, dia bilang itu urusan wanita. Kalau masalah wanita itu cuman kalau dia butuh saja. Maaf, dalam arti butuh biologi saja. Itu orang Jepang. Ada yang seperti itu ya. Ada juga ya, enggak semua orang sih. Ada yang punya anak, bahkan punya anak. Kalau yang cerita yang punya anak sih, bahkan dia tuh punya anak sampai 3 ya. Jadi jarak mungkin setahun, hampir sama umurnya. Nah, itu dia akan dapat uang terus dari pemerintah Jepang. Uang akan mengalir karena tiap bulan tuh tunjangan untuk anak itu ada. Bahkan banyak anak pun mendatangkan banyak rezeki. Itu pepatah, banyak anak banyak rezeki ya di Jepang ini. Dengan dikasih seperti itu, maksudnya mungkin maksudnya dari pemerintah Jepang itu mungkin biar masyarakat Jepangnya itu biar menikah, tapi tetap kebanyakan orang Jepang nggak mau nikah. Nah, untuk kecilnya itu selanjutnya untuk kecilnya memang di penitipan. Nah, untuk jenjang tua sampai mati pun nanti di panti jompo. Dari mana? Nah, itu dari uang pajak yang tiap bulan dipotong, ya, dipotong. Jadi biaya hidup, pajak hidup di Jepang itu mahal. Nah, uang pajak kalau di Indonesia apa ya, semacam apa ya. Jadi untuk pensiun masa tua. Nah, itu uang pajak yang diambil nanti setelah tua, sudah pensiun, sudah nggak bisa bekerja, dia di panti jompo. Sampai meninggal pun di panti jompo. Jadi menikah itu di Jepang enggak kewajiban, pilihan, teman-teman. Oke, selanjutnya kenapa orang Jepang itu semacam itu ya? Karena apa ya? Karena nggak mau menikah, rata-rata kalau nggak mau nikah itu karena benar-benar mungkin merasa berat juga ya. Dalam arti berat juga itu gajian dikasihkan istri semua, jadi nggak bebas ya mungkin ya. Kalau orang Indonesia kan gajian untuk suami nggak dikasihkan semua, toh istri pun juga pengertian sama suaminya kan, nggak mungkin tiap hari dijatah sekian, jadi mungkin merasa beratnya di situ, nggak bebas. Orang Jepang itu kebanyakan tinggal di apartemen ya, jarang, di samping punya rumah sendiri itu mahal ya. Dan juga nggak apa istilahnya, kalau di rumah sendiri kan mungkin orang yang berkeluarga ya. Kalau kebanyakan
Makanya di Jepang itu kebanyakan apartemen ya. Kalau rumah kan bagi orang yang berkeluarga ya, perlu berkeluarga. Rumah di Jepang pun sangat mahal itu. Toh kalau nggak punya anak mau dikasihkan siapa, nggak ada ahli waris kan. Nah dia mending di tinggal di apartemen, nanti tua nanti kan di panti jompo seperti itu. Orang Jepang itu kalau kita bayangkan ya memang sih banyak uang, kerja juga oke lah, banyak uang, mau kemana-mana oke. Tetapi kalau kita itu nggak punya keluarga, pulang kerja capek, pulang sampai rumah sendiri, coba bayangkan gimana rasanya. Ya mungkin sudah suatu pilihan ya, kalau kita nggak punya keluarga tuh kayak benar-benar kesepian ya. Makanya banyak orang Jepang itu yang kesepian karena semacam itu, dan banyak pula karena kesepian pun dia stres kan. Makanya tua-tuanya orang Jepang itu banyak yang kayak ngomong sendiri gitu di jalan. Banyak orang Jepang seperti itu, tua-tua tuh ngomong sendiri sambil jalan gitu. Banyak sering menemui, bahkan sambil kerja pun ngomong gitu. Di usia di usia muda ya, SMP, SMA ya. SMA itu sudah banyak yang sambil kerja ya, itu SMA. Makanya kalau di kehidupan Jepang itu melihat ya, kadang malam cewek SMA, cowok SMA baru pulang, itu sebenarnya ngapain di sekolah itu ya. Memang ada yang mungkin les ya, dan ada juga kebanyakan sih kerja paruh waktu, part time ya. Nah itu sejak SMA sudah sambil kerja. Nah nanti lulus SMA sudah itu lepas sama orang tua tuh, lepas sama keluarga, jadi mungkin bisa tinggal di apartemen sendiri ya. Entah mau kuliah atau mau langsung kerja. Jadi memang sudah gimana ya, kayak nggak ada, memang di Jepang itu kehidupannya itu nggak ada kewajiban untuk ibaratnya balas budi sama orang tua. Ibarat kata itu merawat orang tua itu nggak ada. Jadi kalau orang tua merawat anak mungkin ya banyak ya, tapi untuk anak merawat orang tua itu nggak ada, karena nanti tuanya sudah nggak mampu bekerja, dia akan tinggal di panti jompo sampai mati, semacam itu. Bahkan di panti jompo pun seorang anak itu tidak ya jarang, kadang jarang banget ya untuk nengok semacam itu ya. Jadi sudah cuek seperti itu. Jadi ya kehidupan di Jepang kebanyakan nggak mau nikah ya, seperti itu, karena terkekang, karena istri nggak bebas dengan uang yang dijatah, karena hanya masalah wanita itu hanya masalah biologis saja, semacam itu. Alasan nggak punya anak repot, mending lebih baik memelihara anjing, seperti itu ya. Jadi sudah banyak pilihan lah, dan dia pun tidak khawatir untuk masa tuanya, tidak khawatir karena sudah tiap bulannya sudah membayar untuk jenjang kehidupan nanti, waktu jompo, waktu pensiun nanti dirawat di panti jompo, dan yang bayar ya dari gaji tiap bulan waktu dia masih produktif, masih kerja, itu dipotong. Nah itu dia untuk bayarnya nantinya ke depannya waktu jompo, yaitu dari situ. Oke teman-teman sobat, saya kira cukup sekian. Terima kasih berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang Jepang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu
di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.